Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Ade Hanifah, mahasiswa PG PAUD Universitas Negeri Jakarta. Dalam video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas mengenai bagaimana tata cara ataupun prosedur dalam pendirian kelompok bermain. Selain itu, pada video kali ini saya juga akan membahas mengenai apa yang menjadi pembeda dalam pendirian kelompok bermain dan juga taman kanak-kanak. Dan pada akhir video saya akan memaparkan hasil analisis saya berdasarkan data observasi yang telah saya lakukan pada suatu lembaga kelompok bermain. Untuk itu, teman-teman dapat menyaksikan video ini sampai akhir. Terima kasih. Sebelum kita membahas mengenai pendirian dari kelompok bermain, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi kelompok bermain. Kelompok bermain adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan pendidikan dan juga pengasuhan bagi anak usia 2-4 tahun, di mana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 28 disebutkan bahwa kelompok bermain termasuk pada lembaga PAUD jalur pendidikan nonformal. Baik, setelah kita mengetahui mengenai definisi dari kelompok bermain, selanjutnya saya akan membahas mengenai pendirian dari kelompok bermain. Ketika kita ingin mendirikan suatu lembaga PAUD khususnya dalam kelompok bermain, tentunya terdapat beberapa hal yang perlu kita persiapkan dan juga kita perhatikan. Di antaranya adalah persyaratan administratif dan juga persyaratan teknis. Berdasarkan juknis ataupun petunjuk teknik dalam pengelolaan pendirian kelompok bermain, dijelaskan bahwa untuk mendirikan sebuah lembaga kelompok bermain dapat dilakukan atau didirikan oleh perseorangan ataupun dalam pemerintahan yang terdiri dari pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah desa, orang perseorangan, kelompok orang, dan badan hukum. Orang perseorangan yang dimaksud adalah warga negara Indonesia yang paham akan tentang hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kemudian, yang dimaksud dengan sekelompok orang atau kelompok orang adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih yang dimana sekelompok orang tersebut wajib untuk mencantumkan kesepakatan secara tertulis atau akte pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan satuan pendidikan anak usia dini sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan. Sedangkan badan hukum yang dimaksud adalah badan hukum yang bersifat nirlaba, yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain yang sejenis, yang telah memperoleh pengesahan dari kementerian di bidang hukum. Satuan pendidikan nonformal dalam bentuk pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, dan satuan pendidikan nonformal sejenis lainnya dapat menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini dalam bentuk kelompok bermain sebagai program pendidikan nonformal dengan terlebih dahulu mengajukan izin penyelenggaraan program dengan memenuhi ketentuan pendirian kelompok bermain. Setelah kita mengetahui tentang apa saja yang dapat mendirikan kelompok bermain, ada pun persyaratan administratif dan juga persyaratan teknis yang harus kita persiapkan ketika kita ingin mendirikan sebuah lembaga kelompok bermain yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan pendidikan anak usia dini. Berikut ini persyaratan mengenai pendirian kelompok bermain. Yang pertama ada persyaratan administratif yang harus dilakukan oleh pendirian kelompok bermain, yaitu dalam hal ini meliputi fotokopi identitas diri dari pendiri, kemudian surat keterangan domisili dari kepala desa ataupun lurah, dan susunan pengurus dan rincian tugas-tugasnya. Yang kedua adalah mengenai persyaratan teknis, di mana persyaratan teknis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hasil penilaian kelayakan, di mana dijelaskan pada petunjuk teknis yang meliputi pertama, dokumen hak milik, sewa ataupun pinjam pakai tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan
SKB yang sah atas nama pendiri. Kemudian dalam pendiri adalah badan hukum yang wajib melampirkan fotokopi akte notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, persekumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian di bidang hukum yang berdasarkan atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri yang disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk. Dan yang ketiga adalah data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan kelompok bermain, yaitu paling sedikit untuk 1 tahun pembelajaran. Kemudian adalah dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan kelompok bermain paling lama 5 tahun, yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui mengenai persyaratan administratif dan juga persyaratan teknis dari pendirian kelompok bermain, maka ada pun tata cara atau prosedur yang dapat dilakukan oleh pendiri kelompok bermain, yaitu terdapat 4 cara. Yang pertama, bahwa si pendiri kelompok bermain ini harus mengajukan permohonan izin kepada Kepala Dinas Pendidikan atau Kota atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dengan melampirkan persyaratan pendirian kelompok bermain. Yang kedua adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota atau pejabat yang ditunjuk menelaah permohonan pendirian kelompok bermain berdasarkan kelengkapan persyaratan permohonan dengan memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, data mengenai perimbangan antara jumlah TK atau TKLB, KB, TPA, dan SPS yang telah ada dan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut. Yang kedua, data mengenai perkiraan jarak kelompok bermain yang akan didirikan di antara TK, TKLB, KB, TPA, dan juga SPS terdekat. Kemudian, data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan kelompok bermain yang akan didirikan per usia yang akan dilayaninya. Dan yang terakhir adalah ketentuan penyelenggaraan kelompok bermain ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten atau kota. Kemudian setelah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota menelaah mengenai permohonan izin kelengkapan pendirian kelompok bermain, maka berdasarkan hasil telaah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota ini dapat memberikan keputusan berupa persetujuan ataupun penolakan atas permohonan izin pendirian kelompok bermain, atau memberikan rekomendasi kepada Kepala SKPD atas permohonan izin pendirian kelompok bermain. Kemudian yang terakhir adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota atau Kepala SKPD menerbitkan izin pendirian kelompok bermain paling lama 60 hari sejak permohonan diterima Kepala Dinas. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui mengenai tata cara pendirian kelompok bermain, dimulai dari siapa saja yang dapat mendirikan kelompok bermain, persyaratan administratif dan juga persyaratan teknis sampai tata cara pendiriannya, maka beda halnya dengan tata cara pendirian TK. Maka dari itu saya akan sedikit membahas mengenai perbedaan dari pendirian kelompok bermain dengan pendirian taman kanak-kanak. Berikut ini adalah perbedaan. Dalam mendirikan sebuah satuan pendidikan formal, khususnya taman kanak-kanak, pendiri yang dapat mendirikan sebuah satuan pendidikan tersebut diantaranya adalah pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah desa, dan juga badan hukum. Berbeda halnya dengan kelompok bermain, teman-teman, di mana kelompok bermain ini dapat didirikan oleh perseorangan dan juga kelompok orang atau sekelompok orang. Kemudian yang kedua adalah perbedaan dalam persyaratan teknis yang dijelaskan pada petunjuk teknis pendirian taman kanak-kanak, yaitu pada juknis pendirian taman kanak ini terdapat rencana induk pengembangan atau disebut juga RIP yang memuat visi dan misi, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, sarana dan juga prasarana, sasaran usia peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, struktur organisasi, pembiayaan, pengelolaan, peran serta masyarakat, dan rencana
pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 tahun. Sedangkan dalam juknis kelompok bermain tidak tertera mengenai rencana induk pengembangan tersebut dalam persyaratan teknis. Setelah kita membahas mengenai pendirian kelompok bermain, selanjutnya saya akan memaparkan hasil analisis saya berdasarkan data kegiatan observasi yang telah saya lakukan pada sebuah lembaga kelompok bermain, yaitu pada KB Melati Al-Islamiyah yang berlokasikan di Jalan Sunterjaya 6. Berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan, saya dapat menganalisis bahwa pada KB Melati Al-Islamiyah ini sudah menggunakan kurikulum 2013. Dan pada indikator pencapaian perkembangan anak, mereka mengacu pada Permendikbud nomor 137 dan juga Permendikbud nomor 146, di mana dalam pelaksanaannya mereka sudah cukup baik dan memuat pembelajaran yang meliputi 6 aspek perkembangan anak, lama waktu belajar yang sesuai, yaitu paling sedikit 360 menit per minggunya untuk usia 2-4 tahun. Dan biasanya pada KB Melati Al-Islamiyah ini dalam penggunaan waktu belajarnya yaitu 450 menit per minggunya dengan pembelajaran selama 3 hari dalam seminggu. Pada kelompok bermain Melati Al-Islamiyah ini juga memiliki kalender pendidikan yang sesuai dengan Permendikbud nomor 146 tahun 2014 yang meliputi kegiatan anak selama 1 tahun ajaran, kemudian kegiatan perayaan Hari Besar dan Nasional, puncak tema dan juga kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan lembaga KB di Melati Al-Islamiyah. Kemudian dalam pengembangan program kegiatan di KB Melati Al-Islamiyah ini juga sudah cukup baik dan sesuai dengan standar tingkat pencapaian perkembangan anak dan juga sesuai dengan kebutuhan anak tentunya. Di mana pada KB Melati Al-Islamiyah ini mereka membagi kegiatan sesuai dengan usia anak, yaitu terdiri dari 2 kelompok. Yang pertama ada kelompok bintang dengan rentang usia 2-3,5 tahun, dan yang kedua adalah kelompok bulan dengan rentang usia 3,5-4 tahun. Di mana dengan adanya kelompok ini dapat menjadi pembeda tingkatan materi yang akan diajarkan kepada anak, yang tentunya sudah sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian pada KB Melati Al-Islamiyah ini mengacu pada Northern Territory Preschool Curriculum Australia, di mana pada KB Melati Al-Islamiyah ini menerapkan salah satu prinsip yang dapat membantu anak dalam pembelajaran, yaitu bekerja sama dengan keluarga. Dalam kegiatan yang dilakukan pada KB ini juga terkadang turut serta melibatkan kegiatan dengan cara melibatkan orang tua. Hal ini sangatlah bermanfaat tentunya dalam perkembangan anak, sehingga anak dapat merasa aman dan juga percaya diri sebagai pembelajar. Kemudian kegiatan program pembelajaran pada kelompok bermain Melati Al-Islamiyah ini juga sudah dilakukan seperti biasa, yaitu dengan tatap muka atau secara langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.